kami, sehingga ketika firman Tuhan dibagikan dan kami melakukannya dan benar-benar memahami kebenaran ini, maka kemerdekaan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami semua yang sudah hadir, bahkan yang akan hadir kemudian dalam keterlambatan, kiranya Tuhan menolong agar kami semuanya mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Kita sudah sampai pada Wahyu 14. Dan siang ini kita akan masuk dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tema kita pada siang hari ini adalah nyanyian baru. Ketika seseorang dibawa pada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melakukan atau menyanyikan nyanyian baru. Dan itu hanya dipahami oleh kita sendiri pribadi, karena kita sendiri yang mengalami hal itu. Kita buka firman Tuhan Wahyu 14 ayat 1 terlebih dahulu. Wahyu 14 ayat yang 1 di bawah berkop, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin. Siapa 144.000 orang ini? Kalau kita sudah pelajari di Wahyu 12, kita lihat bahwa ada pengukuran bait Allah, di mana ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus dan pelataran. 144.000 orang ini terpilih masuk di dalam ruang Maha Kudus Allah. Orang-orang yang memiliki di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi jumlah yang 144.000 ini, ya, Rasul Yohanes mulai dengan menggambarkan pemandangan 144.000 orang percaya yang terkemuka, tampak di sorga dekat anak domba itu. Jadi secara simbolis bilangan 144.000 melambangkan umat Allah yang paling berserah dan setia di sepanjang zaman, yang menikmati kedudukan dan kesukacitaan yang khusus di sorga. Jadi dia bersama dengan anak domba Allah, berdiri di bukit Sion, dan namanya, di dahinya ada namanya dan nama Bapaknya. Ini orang-orang yang sudah berjuang di dalam kerajaan Allah, yang disebut di Wahyu adalah wanita itu melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah anak laki-laki yang keluar dari ruang Maha Kudus Allah. Jadi dia memiliki karakter yang luar biasa, yang berbeda dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi angka 144.000 tidak berarti bahwa mereka dibatasi sampai jumlah 144.000 orang saja. Setiap orang percaya bisa menjadi salah seorang dari kelompok ini dengan memiliki iman, kasih, dan pelayanan yang penuh penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan. Amin. Nah, siapakah 144.000 orang yang berdiri di hadapan anak domba di bukit Sion ini? Kita buka dulu Wahyu 7 ayat yang keempat. Jadi setiap pemberitaan firman dari kitab Wahyu ini berhubungan dengan kitab-kitab Wahyu di belakangnya maupun yang di depannya. Kita lihat dulu Wahyu 7 ayat yang keempat.
Jadi kumpulan orang banyak yang berasal dari segala bangsa, ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Ayat 9, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih yang memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Jadi kumpulan orang banyak yang berasal dari segala bangsa dan bahasa dan suku bangsa merupakan orang-orang yang telah dimenangkan oleh 144.000 orang ini, yang telah dimeteraikan oleh Allah. Mereka 144.000 orang ini menyampaikan pesan Allah yang telah dimeteraikan di dalam dirinya, sehingga kumpulan orang banyak yang berasal dari segala bangsa dan bahasa suku bangsa merupakan orang-orang yang telah dimenangkan oleh 144.000 orang ini. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi sebuah kebangunan rohani yang akan digenapi pada masa-masa yang gelap itu. Jadi terjadi masa-masa yang gelap, yaitu masa-masa antikris, ketika orang-orang menyerahkan nyawa mereka sebagai martir dan pengakuan terhadap Kristus, karena darah martir ini merupakan benih gereja. Amin. Ketika Stefanus diraja mati, itu merupakan benih gereja. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dan di dalam hari-hari yang mengerikan dan hari-hari yang gelap ini, serta horor-horor dari kemartiran dan darah yang tercurah dan menyakitkan, kita akan memiliki kebangkitan rohani yang sangat besar dan luar biasa yang akan dipimpin oleh orang-orang yang dimeteraikan, dan itu yaitu 144.000 orang. 144.000 orang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Orang-orang yang terpisah dari dunia ini, orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini, dan mereka memiliki kesaksian-kesaksian yang luar biasa, sebab mereka sudah masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Orang yang masuk dalam ruang Maha Kudus Allah dalam kekristenan itu sedikit sekali. Tidak banyak orang yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Dalam situasi yang sangat mengerikan, kesaksian mereka terhadap anugerah yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus nyata. Di tengah-tengah situasi yang mengerikan, di tengah-tengah kematian dan sebagainya, kekuatan dari 144 orang ini, 4.000 orang ini, yaitu orang-orang yang sudah masuk di dalam ruang Maha Kudus Allah, jadi memiliki karakter-karakter. Nanti kita lihat orang-orang yang sudah masuk dalam ruang Maha Kudus Allah memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Amin. Kalau hari-hari ini kita bersentuhan dengan orang-orang yang melukai kita, yang menyakiti kita, bahkan mungkin tantangan demi tantangan kita hadapi, maka kita akan melihat bahwa kita akan terus dibawa oleh Tuhan dalam ruang Maha Kudus. Jadi tantangan dan pergumulan sebagai orang percaya jangan pernah mundur. Amin. Kita justru bersyukur sama Tuhan kalau kita masuk dalam tantangan pergumulan itu. Ya, tadi kesaksian Debbie, dia bikin skripsi, di laptop hilang semuanya, sempat putus asa, tapi pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Amin. Maka akan keluar nyanyian baru dalam dirinya. Amin. 144.000 orang ini adalah pertama yang disebut buah sulung bagi Allah dan Anak Domba. Nanti kita baca di sini. Mereka adalah buah sulung dari Allah. Anak laki-laki yang dilahirkan wanita. Seorang wanita ini yang tertulis dalam Wahyu 12. Inilah anak laki-laki yang lahir 144.000 orang yang keluar dari ruang Maha Kudus Allah. Jadi mereka mendapatkan upah dari Tuhan karena pekerjaan mereka telah selesai dan tugas mereka telah berakhir. Apa tugas 144.000
kasihan Pak Yusa. Jalan. Waktu dia bekerja 1 hari, tidak membuat dia menjadi lelah, tidak membuat dia menjadi mundur untuk doa mengelilingi tanah merah dan menemukan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Kegerakan rohani dari setiap pribadi kita harus terjadi atas diri kita sendiri. Bukan karena dorongan kekuatan manusia, tetapi karena kasih dan cinta kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang orang lain tidak lakukan, kita dapat lakukan. Amin. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang tidur, makan, tenang-tenang saja, memikirkan nasibnya, memikirkan kekurangan yang dia punya, tidak pikir apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ketika kita sudah masuk dalam ruang Maha Kudus Allah, maka kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Amin. Kita akan memanggil orang-orang untuk bertobat dan beriman kepada Tuhan. Dan manusia berjumlah jutaan dan ribuan orang yang datang keluar dari kesusahan besar yang telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba yang kita baca tadi ayat 9. 144.000 orang yang terlihat di dalam pekerjaan mereka di bumi, mereka terlihat di Bukit Sion. Tadi kita baca ayat 1, mereka berada di Bukit Sion. Tugas mereka telah berakhir, pekerjaan mereka telah selesai, dan mereka telah diberi upah oleh Tuhan karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen mau yang enak saja, maka kita tidak akan maju. Amin. Cari jalan yang sulit. Kekristenan adalah salib. Kita mengikuti jejak Kristus, bukan jejak orang-orang yang hebat, yang kaya, yang di tengah-tengah dunia ini memiliki segalanya. Tetapi Kristus tidak memiliki segalanya. Dia memiliki Allah Bapa satu-satunya yang dia miliki dan dia sembah dan dia layani. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahukah, ketika mereka melakukan pelayanan di bumi ini, 144.000 orang ini melayani di bumi ini, tidak satu orang pun ketika dihitung oleh Allah yang berkurang. Bayangin tantangan yang mereka hadapi di tengah-tengah situasi yang mengerikan. Ada kematian, ada darah yang tercurah. Dia tetap memberitakan Injil seperti yang tadi Wahyu 3 Markus 8 ayat 38. Markus ya. Markus 8. Kalau kita malu ceritain Yesus sama orang, kita nggak akan dianggap oleh Allah. Saat Tuhan membuka mulut kita dan berbicara tentang kebenaran, lakukan itu karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan ketika mereka dapat tantangan, 144.000 orang ini menghadapi tantangan memberitakan Injil, membawa orang untuk bertobat. Tantangannya sangat besar. Tetapi di akhir, ketika mereka ada di Bukit Sion bersama-sama dengan anak domba Allah, dihitung 144.000 orang, tidak berkurang. Tetap jumlahnya 144.000 orang. Tidak ada seorang pun yang terhilang. Amin. Seperti yang Kristus katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 12. Saya jelaskan ayat 1 ini juga udah panjang, supaya kita mengetahui siapa 144.000 orang ini. 144.000 orang ini adalah buah sulung yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Amin. Dan mereka masuk dalam ruang Maha Kudus Allah.
Mereka memiliki karakter seperti Kristus. Kalau hari ini kita masih kecewa sama orang, masih marah sama orang, masih dendam sama orang, engkau masih ada di pelataran. Ayo masuk dalam ruang kudus Allah. Kemudian meningkat masuk dalam ruang Maha Kudus. Amin. Yohanes 17 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena namamu, namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi 144.000 orang ini ada namanya, ada nama bapaknya. Sehingga dikatakan di sini, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak berkurang. Kenapa? Karena mereka memiliki namanya dan nama Bapaknya di dahi mereka. Berarti perlindungan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan mereka. Kita kembali ke Wahyu 7 ayat yang keempat. Siapa aja yang 144.000 ini siapa juga? Siapa? Wahyu 7 ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Yaitu meterai nama Tuhan. Ada dalam kehidupan yang mengalami penebusan oleh darah Yesus sampai sempurna dan tidak bercacat celah. Kejadian 15 ayat 13 saya mau uraikan mengerti kita semua apa arti meterai. Ketika kita telah dimeteraikan nama Allah, nama kita dan nama Allah, kita mau pelajari meterai itu apa. Supaya iblis celaka tidak bisa buka meterai ini. Amin. Iblis tidak bisa menyentuh 144.000 orang ini, tidak bisa disentuh oleh kematian, tidak dapat disentuh oleh pergumulan yang mengerikan sekalipun. Karena Tuhan memelihara mereka. Amin. Kalau kita punya bapak penguasa presiden, berarti kemanapun kita pergi, anak presiden. Berani nggak orang macam-macam sama kita? Nama bapak ada di dalam kita. Iblis nggak bisa jamah kita. Amin. Satu rambut di kepala kita nggak bisa jatuh atas izin Tuhan. Dia udah jamin kita. Amin. Kejadian 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saya jelaskan tentang meterai. Bangsa Israel ini diperbudak di Mesir selama 400 tahun. 1 tahun ada 360 hari. 400 tahun kali 360 hari jumlahnya berapa? 144.000 hari. Amin. Ini berhubungan dengan orang yang dimeteraikan 144.000. Kalau orang suka belajar firman, ini luar biasa. Masa perbudakan sama dengan masa penebusan. Jadi ketika kita mengalami, bangsa Israel mengalami perbudakan, maka sama dengan masa penebusan kita.
Dalam perjanjian baru, setiap hari kita harus mengalami penebusan dan pelepasan. Amin. Setiap hari kita harus mengalami kelepasan. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita seringkali tidak sinkron dengan Tuhan. Oleh sebab itu setiap hari kita harus mengalami penebusan, kelepasan dari dunia oleh darah Yesus. Amin. Ada 3 pengertian mengalami kelepasan dari dunia oleh darah Yesus. Ada 3 pengertiannya. Yang pertama, ditebus dari berhala Mesir. Kita akan ditebus dari berhala Mesir sehingga kita bisa dimeteraikan oleh Allah. Keluaran 32 ayat 9. Keluaran 32 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Tegar tengkuk artinya apa? Keras kepala. Kita keras kepala nggak? Ketok kepala kita, keras nggak? Dikasih tahu nggak bertobat, dikasih tahu lagi nggak bertobat. Akhirnya Tuhan bertindak. Keras kepala, tegar tengkuk. Bangsa Israel tuh tegar tengkuk. Apa arti tegar tengkuk? Tidak mau bertobat, sampai tidak bisa bertobat seperti setan. Ini tegar tengkuk. Udah nggak mau bertobat, dia juga nggak bisa bertobat. Roma 2 ayat 4-5. Roma 2 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas dirimu sendiri pada hari waktu mana muka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Coba bayangin kalau orang berdosa langsung ada benjolan di muka. Tok. Orang berdosa 1 kali benjolan 1 tok. Setiap orang kita lihat benjolannya banyak muka. Udah di muka, di kaki, di tangan, pokoknya memang benjolan. Allah murah hati. Amin. Dia sangat murah hati. Artinya orang yang tegar tengkuk adalah dia tetap mempertahankan dosanya secara lahir dan batin, atau dosa yang mengikat tubuh, jiwa, dan rohnya, atau dosa yang mendarah daging dalam dirinya. Udah susah nih orang dibetulin lagi gitu. Kadang-kadang kita udah bilang, aduh ini orang udah keras kepala, nggak bisa dibetulin lagi. Udah didoain jungkir balik, enggak juga berubah. Berarti dosanya udah mendarah daging sama dia. Tapi yang model begini juga dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan makasih. Jadi orang yang dimeteraikan oleh Allah adalah orang yang ditebus dari berhala-berhala Mesir. Kita tidak lagi cinta sama dunia ini. Kita mulai mencintai Allah lebih lagi. Yang kedua, orang yang dimeteraikan oleh Allah adalah ditebus dari sistem kehidupan Mesir atau dunia ini. Ulangan 11 ayat yang 10. Satu ayat aja jelasinnya banyak. Amin. Luar biasa. Kalau kita mau terus langsungin ayat ini 1, 2, 3, 4 sampai 5, kita tidak mengerti ayat 1 ini. Kita udah tahu kan 144.000 orang ini siapa? Amin. Ulangan 11 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau
kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Amin. Ditebus dari sistem kehidupan Mesir atau sistem dunia. Sistem dunia adalah sistem jeripaya. Kita lihat orang kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi cuma cari sesuap nasi. Nggak ada waktunya untuk tidur, istirahat. Tuhan itu aturannya jelas. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita tidur, ada waktu kita menyenangkan keluarga kita, ada waktu kita beribadah kepada Tuhan, ada waktu untuk kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan mengatur waktu kita 24 jam, itu waktu yang tepat buat kita. Tapi sistem dunia kita akan, ketika kita dimeteraikan namanya kita dan nama Bapa kita ada di kita, kita akan ditebus dari sistem dunia yang kerja setengah mati, jeripaya. Anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, dia gak perlu jeripaya cari uang. Uang datang sendiri, berkat datang sendiri. Amin, Kak Vincent. Wah, saya lihat di status luar biasa. Maju pekerjaan Kak Vincent. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu bersama keluarga. Nggak perlu kita cari payah sampai lupa diri, kerja mati-matian. Ini belum ditebus orang seperti ini. Amin. Kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita hanya mengandalkan kepandaian sendiri. Saya nggak perlu kerja keras. Saya perlu untuk memperbaiki diri terus sehingga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan. Karena ini bagian saya, ini pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus banyak belajar firman. Saya harus menguduskan diri terus menerus. Soal urusan apakah cukup makan minum dalam gereja bukan urusan saya, urusan Tuhan semuanya. Amin. Saya nggak perlu banting tulang. Oh, untuk pekerjaan Tuhan saya harus kerja di luar juga. Kemudian nanti siapa yang biayain gereja kalau saya nggak kerja di luar, jualan ini, jualan itu, sehingga jemaat terbengkalai. Nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk keluarga, hanya mikirin duit dan duit. Ini sistem dunia. Amin. Jangan kita cari uang dengan kekuatan sendiri. Sampai kita mengandalkan segala macam cara, bahkan cara-cara di luar firman Tuhan. Akibatnya mungkin kelihatan kita berhasil, tetapi sesungguhnya gagal total kita. Amin. Orang punya kekayaan buat apa, kata Tuhan? Kalau hari ini nyawamu diambil, kekayaanmu untuk apa? Maka simpan hartamu di surga, bukan di bumi ini. Kejar kebenaran Allah. Firman Allah seperti emas dan perak yang harus kita cari. Kita nggak perlu jeripaya sampai nggak ada waktu berdoa, nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu. Aduh, saya kerja, tutup semua usaha hari Minggu. Amin. Maka Senin, Selasa, Rabu dan Jumat, Sabtu engkau dipimpin oleh firman Allah untuk diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Orang yang telah ditebus adalah orang yang diberkati. Esau menukarkan hak kesulungan. Dia tukar perkara rohani dengan sepiring kacang merah. Amin. Dengan perkara-perkara dunia. Dia mau kerja, kita kerja aja. Hari Minggu nggak ada. Justru hari Minggu banyak pelanggan yang datang. Engkau menyisihkan Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan di sini? Akibatnya Esau itu mencucurkan air mata selamanya. Nyesel ya. Dia lihat anak-anaknya juga jauh semua dari Tuhan. Sikap yang benar adalah kita justru
harus mengorbankan segala sesuatu untuk perkara rohani. Amin. Ulangan 11 ayat 11 sampai 15. Ulangan 11 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi negeri kemana kami pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu telah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Terus, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. siapa yang mengerjakan semuanya ini? Tuhan. Bahkan ada yang dari di kota itu, kota tua, datang jauh-jauh ke sini walaupun terlambat dari kota tua, tinggal jauh. Hai. Apalagi kalau kita mau kasih persembahan ke depan, jangan cemberut, mikir-mikir, lari kasih persembahan. Aku sudah kasih persembahan buat kita. Amin. Sukacita. Kenapa? Karena gandummu, karena segala sesuatu Tuhan sediakan buat kita kalau kita cari firman Allah. Amin. Gak usah jadi payah, susah-susah. Apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Oleh sebab itu kita harus memiliki pekerjaan supaya Tuhan bisa menyalurkan. Saya pekerjaannya sama Tuhan, saya harus kerja buat Tuhan. Terus menerus saya harus belajar firman, mengajarkan yang terbaik, lebih lagi dan lebih lagi. Itu kerjaan saya. Amin. Kerjaan saya bukan mikirin, aduh gereja cukup gak, beras cukup gak bulan ini, aduh uang cukup gak. Bukan itu kerjaan saya mikirin itu. Amin. Mikirin apa? Mikirin kebenaran yang harus saya sampaikan supaya jemaat Tuhan bertumbuh. Maka segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Sistem sorga adalah sistem lembah dan gunung, sistem kematian dan kebangkitan, dan juga sistem salib. Kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sampai daging ini nggak bersuara lagi. Walau nggak punya duit, nggak suara lagi di daging. Amin. Itu kita di ruang Maha Kudus. Aduh gimana Bu hidup saya kalau ada duit, anak saya makan apa, sekolah apa, nggak usah mikirin, Tuhan yang mikirin. Amin. Bukan berarti kita malas tidak bekerja, tidak juga. Tapi daging ini jangan bersuara, menjerit sama Tuhan. Roh kita menjerit sama Tuhan. Ini ruang Maha Kudus. Amin. Kita akan mengalami, semua akan mengalami hal ini. Ya, kemarin kita Natalan komunitas Komanis ini kemarin, door prize yang utama diterima oleh seorang bapak dari pastorit yang diam-diam sedang bergumul sendirian untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Bapak kita ini door prize utama dia dapat. Bukan saya, hamba Tuhan. Harusnya
yang dapat yang utama, tapi Tuhan mengenal hati seseorang. Amin. Sehingga kita bisa taat sama Tuhan kalau daging kita udah nggak suara lagi. Banyak air mata jelas. Air mata berasal dari daging. Maka kuras saja air matanya, biar daging yang gak usah teriak lagi. Amin. Amin. Baru kita bisa taat sama Tuhan. Kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan pekerjaan. Maka Tuhan akan membuka pintu langit untuk mencurahkan hujan kemurahan-Nya. Dan berkat Tuhan secara jasmani dan rohani dengan berkelimpahan, sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Mau acara Natal, perayaan Natal, saya nggak minta-minta taruh kotak di sini untuk perayaan Natal. Nggak perlu. Berapapun kita terima perayaan Natal di uang kita. Amin. Tahun lalu kita nggak punya apa-apa, tapi tiba-tiba ada orang, masa nggak ada door prize? Dia berikan door prize, taruh di sini. Sampai berapa banyak door prize tahun lalu? Nggak punya lagi uang untuk bagi-bagi sama jemaat bingkisan Natal bagi yang susah-susah. Ada lagi berkat, bikin lagi. Kita nggak perlu ngoyo pelayanan. Amin. Kalau Tuhan izinkan ada uang, kita rayakan dengan cukup baik. Kalau enggak, ya biasa saja. Yang penting hati kita mengalami perubahan dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang buat Tuhan. Secara jasmani kita akan diberkati berlimpah-limpah. Secara rohani dikatakan kalau ada gandum, yaitu firman pengajaran yang berlimpah, kita puas secara rohani, sehingga tidak mencari kepuasan lain di dunia. Amin. Kalau sudah ada firman, ada kepuasan, sehingga kita nggak perlu cari. Anak-anak muda nongkrong dari malam sampai pagi, pagi sampai malam, nggak tahu jam tidur jam berapa. Tapi kita yang sudah memperoleh gandum firman pengajaran dari Tuhan, dunia nggak penting lagi. Waktu tidur, tidur dengan nyenyak, bangun pagi-pagi berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Secara jasmani di dalam setiap berkat yang kita terima, yang pertama ada berkat untuk Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kemudian ada berkat untuk sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga ada berkat untuk ibadah yang harus disimpan. Kalau berkat untuk ibadah kita pergunakan untuk perkara yang lain, maka akan menjadi seperti hewan yang makan rumput. Saya punya berkat yang saya terima dibagi menjadi 3. Apa itu berkat yang harus ditabung? Saya ada berkat yang saya tabung. Kalau satu waktu ada orang datang tiba-tiba membutuhkan sesuatu, apalagi harus tinggal di gereja, makanan harus bertambah lagi, itu tabungan itu harus keluar. Saya nggak boleh pakai. Bahkan untuk diri saya sendiri pelit, karena saya tahu tabungan ini nggak boleh saya pakai. Satu waktu orang datang, satu waktu Tuhan membutuhkan, saya harus keluar. Amin. Yang ketiga, ditebus dari tabiat orang Mesir. Pemarah, apa tabiat orang Mesir? Orang dunia. Pemarah, emosian, apa lagi? Masih punya ini enggak? Engkau ditelantarkan. Amin. Masih juga suka dengan perkara-perkara dunia, tidak setia dalam jabatan pelayanan kepada Tuhan, sering bimbang dan sering tidak percaya pada firman pengajaran yang benar. Maka seringkali kita memilih yang salah dalam hidup kita dan disesali, nyalain Tuhan. Amin.
panjang saya jelaskan, 144.000 dan meterai. Ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru burung yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang menitik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan empat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Mazmur 40 ayat 4. Nanti kita nyanyi lagu ini. Mazmur 40 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Apabila kita menyanyikan lagu baru dengan urapan Allah, maka lagu itu akan menarik banyak orang untuk bertobat. Hanya manusia baru yang dapat menyanyikan nyanyian baru. Yang dimaksud di sini gini, bukan nyanyian yang baru kita nyanyiin, nyanyi lagu yang lama-lama, yang tiba-tiba muncul karena hasil pergumulan kita dengan Tuhan. Muncul kembali lagu lama itu menjadi satu nyanyian baru dengan pengertian yang baru. Di sini dikatakan nyanyian baru itu hanya bisa dimengerti oleh 144.000 orang ini. Di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, mereka memberitakan Injil, membawa orang bertobat, ada tantangan, ada hinaan, ada cacian, ditolak dan sebagainya. Maka timbul nyanyian baru yang hanya dapat dirasakan oleh orang itu sendiri. Amin. Pernah nggak kita rasakan sukacita atau penderitaan lagi di kamar mandi kita nyanyi? Orang bilang ini lagu lama, buat kita nyanyian ini adalah nyanyian baru. Amin. Amin. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyanyikan nyanyian baru itu kecuali 144.000 orang. Dan mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Penderitaan Yesus yang dialami, apapun tantangan yang dihadapi Yesus, mereka melalui jalan yang dilalui oleh Yesus. Mereka nggak mundur. Dia pergi, dia berjalan, dia mengikuti jejak kaki Yesus dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam penyalipan daging. 144.000 orang. Saya merasa kalau nggak ada pergumulan dalam hidup saya, kayaknya nggak enak banget. Kalau ada pergumulan, kayaknya saya menyala-nyala dalam Tuhan. Amin? Begitu nggak? Nggak? Begitu nggak? Kok nggak jawab? Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ya, nanti kita lihat. Apa itu nyanyian baru? Mazmur 144 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena Allah kami menyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mazmur 96 ayat 1. Mazmur 96 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Amin. Mazmur 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan.
Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Berulang-ulang Tuhan menyuruh kita menyanyikan nyanyian baru. Apa artinya? Untuk apakah kita harus menyanyikan nyanyian baru? Apakah Tuhan mempunyai maksud-maksud tertentu? Nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari dalam hati kita karena kita mengalami satu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Walaupun yang dinyanyiin lagu lama. Lewat satu penderitaan, tiba-tiba ada lagu keluar. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Itu lagu baru yang keluar dari hatimu karena pengalaman bersama dengan Tuhan. Sebelum kita lahir baru, kita sudah menyanyikan banyak nyanyian rohani. Amin. Tetapi sesudah kita mengalami satu kelahiran baru, kita berubah. Allah menjadi nyata bagi kita sehingga kita dapat memegangnya sehari-hari untuk berjalan bersama dengan Dia. Mata rohani kita mulai tercelik, ya. Hidup kita mulai berubah. Kita mempunyai pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sebab itu sekarang ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, baik yang baru maupun yang lama, kita menyanyikannya dengan satu pengalaman yang baru, cara yang baru, amin, pengertian yang baru, sikap yang baru, perasaan hati yang baru, emosi yang baru, sukacita yang baru, terharu dengan segenap hati. Coba kita perhatikan ya, kalau kita lagi nyanyi nih di gereja, saya suka sering duduk di depan untuk lihat. Ada yang sampai nyanyi ngapus air mata. Ada yang biasa-biasa aja nyanyinya. Dia punya pengalaman dengan lagu yang itu. Nanti pulang ibadah, dia akan nyanyi lagu itu terus-terusan. Sesuatu yang baru yang dia temukan. Amin. Nyanyian baru itu selalu indah, selalu menggetarkan hati, selalu penuh dengan urapan, selalu menarik hadirat Tuhan dengan kuat. Sebab ada pengalaman baru dengan Allah. Amin. Mengapa Allah berulang-ulang menyuruh kita untuk menyanyikan nyanyian baru? Kenapa? Karena Allah merindukan supaya kita tumbuh dalam hidup rohani kita. Tumbuh dalam pengalaman dengan Allah. Jangan tinggal pada tempat yang sama. Amin. Kita gak boleh di tempat yang sama terus-menerus seumur hidup kita. Tumbuh itu sangat menarik hati. Amin. Pengalaman-pengalaman yang amat luar biasa, sangat menarik hati. Saat-saat kita gak ada uang, kita butuh baju baru di hari Natal, tiba-tiba orang datang nyanterin baju baru. Keluar nyanyian baru gak? Bukan baju baru aja, tapi nyanyian baru. Gimana deh? Keluar nyanyian baru gak? Waktu laptop dikasih pinjam orang, apa nyanyian? Tuhan masih sanggup. Amin. Ayat yang keempat dan kelima. Empat dan kelima, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Mereka tidak mencemarkan dengan perempuan-perempuan. Artinya mereka tidak mencemarkan diri secara rohani dan jasmani. Itulah yang dilakukan oleh 144.000
kemenangan yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan anak domba Allah. Mereka berhasil masuk dalam ruang Maha Kuasa. Orang-orang yang tetap menjaga kekudusan hidupnya, menolak menyesuaikan diri dengan sistem dunia yang berdosa. Dan perhatikan watak mereka yang dekat dengan Kristus di sorga. Mereka dipisahkan dari dunia dan dari jemaat yang murtad. Mereka mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi. Mereka menyerahkan diri kepada Kristus. Mereka tidak berkata-kata dusta. Yang ada dalam mulut orang-orang yang sudah masuk dalam ruang Maha Kudus adalah kebenaran Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Amin. Secara moral mereka tidak bercacat. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Ciri-ciri orang Kristen seperti inilah yang akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Yang murni hatinya, mereka menjauh dari persundalan jasmani dan rohani dan tidak menyembah Allah lain kecuali Tuhan. Orang yang kerja setengah mati dari pagi siang malam itu nyembah uang. Amin. Nyembah kerjaan, tapi dibilang kita sudah ditebus dari sistem dunia, nggak perlu jadi payah kita cari uang. Berkat Tuhan akan mengalir. Usaha yang jujur, cari kebenaran. Di sini ada satu orang bapak. Ini hari dia hadir. Sudah sangat tua, umur 73 tahun. Dia jualan cilok. Udah tua. Dia satu duduk di samping. 73 tahun dia jualan cilok. Ya jalan pun gini-gini kan. Tapi sambil jalan, sambil menunggu orang jualan, dia doa Bapa kami. Dia berdoa Bapa kami. Sampai orang-orang belum habis, dia dari pagi siang udah habis. 300 cilok habis setiap hari. Dia dikasih keuntungan 2.000 satu biji cilok. Dia dapat satu hari 60.000. Cuman doa Bapa kami duduk di satu tempat, nggak keliling. Cilok, jalan sono sini. Dia duduk di tempatnya sambil berdoa Bapa kami. 60.000 dia dapat setiap hari. Tepuk tangan dulu. Amin. Kita perlu ditebus oleh darah Yesus, terlepas dari sistem dunia, jerih payah yang tidak ada gunanya. Waktu kita untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya tadi mulai jam 12 kurang 15 jadi. Kita angkat satu pujian, sukacita. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Semua di tempat ini memiliki nyanyian-nyanyian baru sehingga kami mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani kami semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin.